Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali. Eh, Kali ini yang ngisi kita nih Sosyung Rudi dengan TCM-nya ya. Oke, sebelum kita mulai, sambil menunggu teman-teman yang lagi pada mandi, ya kita mulai dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas ya. Kita duduk dengan tulang belakang yang lurus, ya, yang tegap, bahunya rileks, ya. Kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, nafas masuk, tahan, nafas keluar, in, 2, 3, 4, 5, tahan, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Tahan, out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Tahan, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Tahan, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Tahan, out, 47, 48, 49, 50. Oke, kita kembali ke layar. Oke, teman-teman, Syung Rudi udah bisa buka layarnya. Oke, oke. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Hari ini Syung Rudi yang akan mengisi eh, acara kita, yaitu judulnya Memahami Alarm Tubuh berdasarkan ilmu pengobatan Tiongkok. Ya, oke. Silakan Syung Rudi. Baik, selamat malam Bapak Ibu, sesiu-sesiu teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Sehat. Gimana di sana masih hujan? Di tempat saya lumayan nih lagi cukup deras hujannya. Kadang hujan, kadang panas ya. Gitu ya, tapi yang penting tetap bisa jaga kesehatan ya. Hmm. Baik, materi-materi sebelumnya kita banyak bicara terkait dengan eh, emosi juga ya, kemudian juga titik-titik akupuntur, kemudian hal-hal yang simple mungkin yang kita ketemui kalau kita pusing, batuk, atau sakit gigi atau segala macam beberapa titik-titik penting yang pernah saya sharingkan di sini. Nah,
eh, beranjak dari situ saya melihat bahwa kok kayaknya ini sebenarnya banyak alarm-alarm nih yang sering muncul di tubuh kita. Tapi pilihan kita apa terhadap alarm ini? Kita mau lanjutin atau kita kalau kita bangun tidur kan apa sih yang mau kita lakukan ya? Ya ini akhirnya jadi mengemuka kemudian baca juga salah satu buku wajib dari Chinese medicine yaitu eh, apa Huang Tinecing ya atau kitab pengobatan Kaisar Kuning. Itu juga nanti akan dibahas sedikit yang gimana sih menurut para leluhur ini supaya kita alarm tubuh ini tetap bisa kita jaga dan kita mendapatkan ketenangan, kesehatan, kebahagiaan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba mulai share PPT-nya. Baik, apa kelihatan? Belum ya? Belum, belum, Sekarang sudah kelihatan ya? belum. Belum juga ya? Udah. Sudah ya? Mm-mm. Bentar kalau gitu saya coba kecilkan ini layar saya dulu. Sekarang lebih kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, saya coba mau menyampaikan terkait bagaimana hidup kita menjadi lebih sehat, bahagia dengan mendengar alarm tubuh kita ya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin mau didiskusikan, khawatir waktunya tidak sampai, silakan bisa di lewat email rudysuryanarudi@gmail.com atau di WA saya 0878 666 9988. Baik, kita akan mulai ya. Nah, seperti tadi kita ngobrol-ngobrol ya, kalau alarm kita berbunyi nih di pagi hari atau pas kita bangun biasanya apa hari-hari kerja ya, Senin sampai Jumat atau mungkin kita punya ada janji pagi dan lain sebagainya, kita biasanya pasang alarm nih. Bapak Ibu gimana kalau dengar alarm gini apa sih yang bisa kita lakukan? Kita langsung bangun atau kita snooze dulu ya? Udah deh 5 menit lagi gitu ya. Atau alarmnya kita set beberapa kali sampai ya misalnya alarm pertama kita cuekin, kemudian 5 menit lagi alarm itu bunyi, kita cuekin lagi dan seterusnya bagaimana nih? Nah, ini menjadi sebuah pola akhirnya ya. Apakah kita mau komitmen untuk cepat-cepat bangun atau kita membuat apa kebiasaan menunda-nunda, udah deh bentar lagi 5 menit lagi aja tidur kayaknya masih kurang ya dan seterusnya. Nah, ini yang banyak yang biasa kita alami ya. Nah, tubuh juga ternyata punya checklist ya ketika alarm kita ini berbunyi. Apa sih checklist di alarm tubuh kita ini? Yang pertama adalah mudah lelah. Tapi sebenarnya istirahat udah cukup, tapi kok kayaknya masih capek aja. Ada yang ngalamin gitu nggak? Ya, Akhir-akhir ini nih kayaknya. akhir-akhir ini ya. Kayaknya istirahat udah cukup deh, tapi kok masih capek aja ya. Terus bangun pagi, pagi-pagi bangun ya harusnya kan seger ya penuh semangat, tapi kok nggak seger ya rasanya kok, aduh gitu ya. Apa ya kalau orang Jawa bilang apa kalau orang kita bilang remek kayaknya badan kok pagi-pagi kok nggak enak gitu ya. Nah ini checklist kita nih ya. Kemudian kita sering pusing misalnya susah fokus. Cek deh. Bapak Ibu, teman-teman ada nggak yang suka pusing? Bukan suka pusing ya, sering pusing. Jangan pusing, jangan disukain ya. Sering pusing, misalnya susah fokus. Kok kayaknya aku punya target ini, tapi kok hari ini aturan punya schedule adalah kegiatan A, B, C, D. Tapi pada kenyataannya A aja nggak dapet gitu, boro-boro B, C, D-nya gitu. Akhirnya kenapa kita nggak fokus pada pada apa yang harusnya kita lakukan. Nah, berikutnya susah tidur malam hari. Nah, ini pasti banyak nih ya. Susah tidur malam hari. Kita udah berusaha banget, lampu udah dimatiin ya. Kalau perlu dikasih aroma wangi-wangi khusus ya yang bisa buat tidur.
Biasa dikasih aroma apa sih namanya biji pala ya, aroma pala itu juga bagus ya. Sampai lavender dan lain sebagainya, kayaknya masih susah tidur juga gitu. Kemudian sampai sudah mungkin bantalnya masih dibalikin atau posisinya berubah, masih juga nggak bisa tidur ya. Kemudian alarm berikutnya sering begah ya, begah ya apa? Nggak enak di perutnya, ada kembung, kemudian juga buang air besar tidak lancar. Ada nggak nih kayak gitu, Bapak Ibu teman-teman semua? Ya. Kemudian mood kita nih mudah naik turun, kemudian cemas tanpa sebab. Ya, kayaknya nih orang beda nih belakangan ini. Kok moodnya gini, baru diajak ngomong udah langsung ada yang marah ya. Dikasih informasi masih sedikit ketika seseorang lagi pagi misalnya ya. Karena dia udah mulai bangun tidurnya aja udah lelah, nggak enak. Pasangannya nanya begini-gini udah langsung emosi gitu ya. Marah. Ini sampai orang merasa, kenapa sih kok tiba-tiba marah-marah begitu? Nah itu kan berarti kita lihat ada mood yang mudah naik turun ya. Kemudian ada nyeri sendi, pegel-pegel. Padahal ini Sesiung Widodo nggak ngapa-ngapain kok kemarin ya, santai-santai aja. Betul ya, Sung ya? Ya, jadi ini ini masih dan seterusnya dan lain dan lain dan lain ya. Jadi sebetulnya checklist di alarm tubuh kita ini banyak. Ini cuman yang saya coba kumpulin yang sering terjadi di tubuh kita. Ada lagi nggak masukan? Teman-teman yang punya checklist alarm tubuh apa nih? Ada? Boleh ya sambil ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya punya alarm tubuh yang aneh nih di tubuh kita, ada? Atau punya pengalaman khusus terkait dengan alarm tubuh kita? Kadang-kadang bangun ada bagian tertentu yang kayak apa ya? Kayak sakit gitu ya. Hmm, Kram, kram. Hmm. Hmm, pipis malam hari, kebangun. malam hari ya. Sering nggak? Enggak. Nggak, tapi itu ganggu ya. Belanda ya. Iya, Kalau ya misalnya betul. tiba-tiba malam-malam bangun itu kan nggak enak gitu ya. Harusnya tidak kita tidur nyaman, deep sleep tiba-tiba mesti bangun dan memulai lagi tidur kadang-kadang bagi sebagian orang itu sulit. Ya. Oke, jadi ada banyak juga ya. Suka kram juga ya, pipis malam hari, kemudian juga eh, apa tadi Ibu kadang tiba-tiba badan pada sakit ya. Hmm. Mm-mm. Nah, itu checklist alarm tubuh kita. Nah, mari kita coba telaah lagi sebetulnya checklist alarm tubuh kita itu kenapa dan apa yang mesti dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sebetulnya kondisi kita tuh gimana sih? Kadang-kadang kita bisa, kamu sehat, tapi sakit sebenarnya ya. Ada nggak yang punya merasa begitu? Saya sehat, tapi saya sakit. Apa misalnya? Saya kolesterolnya tinggi ya, katanya. Saya masih Hmm. diabetes ya. Saya masih darah tinggi ya. Saya masih sering nyeri lambung ya. Tapi saya sehat gitu. Saya kalau diajak jalan kemana-mana seneng deh. Pokoknya wisata kemana ada orang ngajakin, yuk kita cari kuliner apa, hayu aja. Mau jalan-jalan, pas ini nih ada visa gratis ke Cungko, boleh deh jalan. Nah, itu semua kita lakukan. Tapi sebetulnya kita nggak sehat-sehat amat. Bener nggak gitu? Ada yang rasa ya. Tapi Bahkan jarang kali ya orang yang sehat sama sekali. ya kalau sehat tapi tanda dan seterusnya itu berarti masih belum sehat ya. Masih ada kayak misalnya sehari masih masih nggak bisa kalau nggak minum obat diabetes. Sehari nggak bisa kalau dia nggak minum apa obat hipertensinya atau kolesterolnya atau lambungnya dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya sehat tapi sakit ya. Jadi nggak 100% dalam kondisi yang optimum. Nah, sampai ngerasa kayak obat itu kayak cemilan. Saya punya ada banyak pasien yang setiap hari bisa sampai 18 kapsul ya. Jadi obat ini, obat itu terus dimakanin. Jadi kayak camilan aja.
ada yang terus gitu dia mau nanya lagi, kalau obat Chinese-nya apa ya? Beda tambah 2 jam ya? Aduh, saya sampai apa ya, garuk-garuk, tepok-tepok jidat saya. Kasihan gitu, dia harus banyak makan obat sampai segitunya. Ditambah herbal lagi, tambah multivitamin lagi, tambah minyak ikan lagi, dan seterusnya. Sampai banyak gitu, kayak camilan aja. Nah, ini yang menjadi penting ya, alarm tubuh kita. Tubuh kita itu sebenarnya bicara, tapi kita nggak dengar. Ya, seringkali kita abai, kita bodoh gitu ya. Seringkali seperti kita mau bangun tidur, ya udah kita snooze aja, dimatiin sementara gitu ya. Di stop dulu, ntar 5 menit nyala lagi. Kita masih abai, stop dulu, 5 menit nyala lagi, stop lagi, dan seterusnya kayak nggak ada habis-habisnya. Tubuh kita itu kan udah jagain kita ya dari kita lahir sampai sekarang, udah dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, bekerja 24 jam, 7 hari seminggu, nggak pernah cuti ya, semua bekerja, gerak terus ya, apa organ-organ kita, ya saatnya kita denger mereka maunya apa, gimana supaya kita menjadi lebih sehat dan bahagia. Oke, Bapak Ibu sekalian, setuju nggak nih kira-kira tema ini yang mau kita bawa? Setuju, Boleh setuju. ya? Jadi ini ringan-ringan saja, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Ya, di sini. Nah ini ya, kalau katanya WHO ya, sehat adalah keadaan sempurna yang meliputi 4 aspek. Yang pertama sehat fisik, ya, meliputi tidak sakit, tumbuh dan kembang secara wajar, serta tidak mengalami hambatan. Itu sehat fisik. Sehat secara psikis meliputi menerima kenyataan, puas dengan kondisi fisik. Yang ketiga, sehat sosial, meliputi menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang terakhir adalah sehat spiritual, meliputi dapat menjalani makna hidup tanpa adanya konflik agama dalam diri, percaya adanya Tuhan, anugerah dari Tuhan. Itu katanya WHO ya. Jadi memang lebih ke secara fisik dan eh, fisikis, sosial, dan juga spiritual. Nah, bagaimana sih pandangan sehat menurut Chinese medicine? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu panduan yang sangat penting di dalam pengobatan Chinese medicine. Itu adalah nama bukunya The Yellow Emperor's Classics of Medicine atau Huang Tineching ya. Jadi kitab klasik ini udah ditulis sangat lama ya, jadi 475 sampai 221 sebelum Masehi. Jadi udah sangat tua kitab ini. Eh, Kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca kitab buku-buku kesehatan atau ya buku-buku kedokteran atau mungkin literatur-literatur yang terkait dengan kesehatan, pasti saya jamin 100% bosen. Ya, kenapa bosen? Aduh, bahasannya itu ya susah banget gitu ya. Detailnya, ribetnya, itu kadang-kadang begitu baca, udah deh nyerah aja deh. Nantilah bacanya kalau pas mau perlu-perlu aja, cari-cari bagian-bagian yang penting aja. Nah, berbeda dengan kitab ini ya. Jadi, Huang Tineching itu adalah sebuah buku klasik yang isinya kayak kita baca novel, percakapan, ngobrol antara raja dengan penasehatnya, dengan menteri-menterinya yang ngurusin masalah kesehatan. Jadi enak banget dibacanya. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu sekalian suka membaca, suka dengan kesehatan, baca buku ini ya. Ini sangat sangat ajaib banget, buku sangat tua, 475 sebelum Masehi, tapi bicara masalah zaman sekarang ya. Related banget sama zaman sekarang. Nah, kenapa saya mau ngomongin ini? Karena di bab 1 di pendahuluan tentang masalah ini ada pembahasan khusus terkait dengan bagaimana sih kita manusia bisa menjadi panjang usia dan bahagia. Mau nggak panjang usia dan bahagia nih? Mau ya, sehat-sehat, panjang usia dan bahagia. Baik, saya coba terjemahkan dari karena bukunya bahasa Inggris, saya coba terjemahkan dalam bahasa yang sedikit aneh lah ini ya. Nah, ini pembicaraan bab pertama adalah diskusi eh, Kaisar Kuning atau Huangti dengan menterinya Cipao.
ya. Cipo ini salah satu yang sangat konsen sekali dalam bidang kesehatan ya. Dia tabib yang luar biasa ya, salah satu ya tabib yang luar biasa. Dan Kaisar Kuning sendiri memang dikenal sejak kecil sangat perhatian terhadap masalah-masalah isu-isu sosial, kesehatan ya. Nah, pertanyaannya, Kaisar ini kira-kira bertanya gini, saya pernah mendengar bahwa di masa lalu semua orang hidup 100 tahun. Ya, mungkin bukan semua orang, tapi kebanyakan orang hidup 100 tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan yang biasa. Ya. Namun, di zaman kita, orang-orang menua lebih awal, hidup hanya 50 tahun. Apakah ini karena perubahan lingkungan atau karena orang-orang telah kehilangan cara hidup yang semestinya, yang baik ya, yang benar. Ya, ini related ya. Pertanyaannya sama nih kayak kita zaman sekarang nih. Dulu orang begitu hebat loh. Kalau misalnya kita punya kungkung popo ya, aduh, saya aja belum lama itu kungkung meninggal 92 tahun ya. Jadi keren banget sih gitu ya. Saya punya apa? eh, Mamahnya nenek saya masih 110 Wow. tahun. Jadi wah, keren banget gitu. Masih isu yang sama ya, bahwa sekarang orang masih muda-muda udah pass away ya. Kita kadang mendengar teman kita, teman SD, teman SMP, SMA, teman kuliah, ada yang udah mendahului kita. Jadi kita kayak bener nih gitu ya. Di samping itu kalaupun kita memang masih tetap bertahan ya, banyak yang menolak tua ya, mencoba ya rambutnya disemir-semir lah ya. Mukanya harus tetap glowing ya. Sebetulnya itu adalah tanda-tanda penuaan yang kita coba kita tolak ya. Nah, nah, bagaimana menurut si Cipo ini? Apakah ini karena perubahan lingkungan atau karena orang-orang telah kehilangan cara hidup yang benar? Ya. Nah, ini dia jawabannya ya. Cipo menjawab, di masa lalu orang-orang mempraktekkan Tao ya atau jalan hidup. Mereka memahami prinsip keseimbangan yin dan yang sebagaimana diwakili oleh transformasi energi alam semesta. Oleh karena itu, mereka melakukan praktek-praktek seperti Tao, yaitu sebuah latihan yang menggabungkan ada peregangan ya, jadi ada stretching ya, ada pemijatan. Nah, ini masa penting juga ya. Dan pernapasan untuk meningkatkan aliran energi dan juga meditasi untuk membantu menjaga dan menyelaraskan diri mereka dengan alam semesta. Itu satu. Kemudian mereka juga mengkonsumsi makanan yang seimbang pada waktu-waktu yang teratur. Ingat ya, jadi catatan nih. Mengkonsumsi makanan yang seimbang pada waktu-waktu yang teratur. Jadi bukan kita setiap hari ngemil apa, ngemil apa ya, tapi ada waktu yang teratur di situ. Dan juga makanan yang seimbang. Kemudian bangun dan tidur pada jam-jam yang teratur, menghindari stres yang berlebihan pada tubuh dan pikiran mereka, dan menahan diri dari segala macam pemanjaan diri yang berlebihan. Mereka menjaga kesejahteraan tubuh dan pikiran. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa mereka bisa memiliki usia lebih dari 100 tahun. Jadi kata-katanya saya tidak rubah-rubah, ini langsung terjemahan ya. Jadi nggak coba saya halusin atau apa. Jadi ini adalah kenyataan yang disampaikan dalam kitab tersebut. Ya, jadi coba deh, apakah kita sekarang juga masih menjalankan yang kayak gini nggak? Ya tadi ya, kita coba lakukan relaksasi tubuh ya, pernapasan yang baik, konsumsi makanan yang seimbang, teratur, bangun dan tidur juga jam yang teratur, stresnya berlebihan nggak pada tubuh kita, apakah kita juga terlalu memanjakan diri kita, apakah kita juga menjaga kesejahteraan tubuh, keseimbangan tubuh dan pikiran ya. Nah, ini eh, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ditujukan kepada diri kita sendiri masing-masingnya. Zaman sekarang Nah, banyak godaan sih ya. itu dia ya. Sebentar-bentar ada muncul minuman baru, ada boba baru ya, ada snack baru, ada makanan baru ya. Nah, tadi coba saya eh, 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 ringkas, kira-kira ada di 3 poin. Ada diet, ada emosi, ada tidur ya. Jadi 3 poin nih. Jadi gimana kita dietnya dijaga,
pola makan yang teratur, emosi dijaga, tidur dan seterusnya ya. Sampai sini cukup jelas ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya kecepatan nggak ngomongnya? Oke, Pak Oke ya, Pak baik. Rudi sebetulnya bukan memanjakan diri deh sebenarnya itu memanjakan lidah. Memanjakan lidah ya. Baik, makasih nih koreksinya ya. Baik ya. Nah, kemudian ini bagaimana ceritanya? Harus bagaimana kita? Ya ini ya, tadi yang tiga hal nih yang menjadi konsen kita ya. Dan ini juga yang selalu dicari oleh banyak orang, oleh kita semua. Makanan nyaman, tidur nyaman, dan pikiran yang nyaman. Benar ya, Bapak Ibu? Ya, ketiga keseimbangan tadi ini. Ya, makan yang nyaman, tidur nyaman, dan pikiran yang nyaman. Nah ini, apakah kita harus back to nature nih, kayak zaman dulu kita hidup di zaman purba? Kayaknya enggak juga ya. Kalau kita kembali ke kondisi begini sih memang eh, kayaknya alamiah banget ya. Tapi kayaknya enggak juga. Kita sekarang udah hidup di zaman milenial ya. Nah, kemudian makanan yang nyaman itu sebetulnya ya makanan yang seimbang ya. Ada di situ ada kalsiumnya, ada protein, karbohidrat, mesti ada vitamin, ada mineral ya, dan lain sebagainya ya. Ada yang eh, yang bagus aja yang seimbang ya. Nah, kalau di sisi Chinese medicine kita sudah tahu awal-awal saya sering ngomong ya. Kalau makanan itu ada sifat energinya ya. Ada yang sifatnya panas, ada yang sejuk, ada yang hangat, ada yang juga yang dingin. Nah, yang kayak panas itu kayak apa sih? Cabe ya. Udah jelas ya. Kalau jahe gimana? Panas atau hangat? panas. Nah, ini kalau jahe masuk ke dalam kategori hangat ya. Jadi Hangat. bukan panas ya. Panas tuh kayak cabai yang bisa bikin kita perutnya jadi sakit nih Oh, ya. Nah, biasanya eh, yang menjadi fokus kita untuk dimakan itu ada dua poin nih di sejuk dan yang hangat saja ya. Biasanya sejuk atau bukan sejuk sih lebih lebih terjemahannya sebutnya netral ya atau hangat. Netral dan hangat, tidak menghindari yang dua poin yang atas, dua poin yang paling pertama dan yang terakhir yaitu panas dan dingin ya. Es krim kan enak, gimana dong? Es krim kan ya bolehlah sekali-sekali ya, tapi juga jangan setiap hari makan es krim. Jangan setiap hari kita coba es boba dan seterusnya. Ada kasus pasien yang datang ke tempat saya, nyeri lambungnya nggak habis-habis karena ya setiap hari minumnya es kopi terus ya. Jadi ketika minumannya di stop ya, itu nyeri lambungnya mereda. Nah ya kalau sifat-sifat makanan tadi ini suatu contoh saja sebetulnya ya. Ada yang sifatnya panas, dingin atau netral. Tapi ini bisa Bapak Ibu bisa cari sendiri lah di internet banyak sekali ya sifat-sifat makanan seperti ini. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi masalah pada makan ya? Yang pertama adalah makan jadi tugas bukan kebutuhan nih. Jadi siapa nih yang merasa eh, pas jam makan siang ya, udah jadi tugas aja cepet-cepetnya makannya gitu ya. Kalau perlu 5 menit selesai makan siang. Jadi udah kayak tugas aja kalau nggak makan siang berarti aku ada yang salah di tubuhku gitu ya. Jadi bukan kebutuhan. Enggak ada yang enjoy nih makan betul-betul sambil kalau perlu sambil sambil apa sambil makan ya. Atau kita pergi ke restoran makan tapi handphone masih tetap nyala. Kemudian kita masih sibuk kerja sambil apa ya. Jadi ini yang menjadi makan itu jadi tugas bukan sebagai kebutuhan. Kemudian makan sering ditunda karena kerja, karena deadline, karena meeting. Jadi makan itu ya udah lah, ntar deh nggak apa-apa deh masih sejam lagi, 2 jam lagi nggak apa-apa gitu. Akhirnya apa yang terjadi sebutnya polanya kita yang berubah ya, ritme kita yang berubah. Kemudian makan sambil kerja nih. Jadi sambil yang tadi ya kerjain di sambil kerjain laptop, kerjain deadline, kita sambil makan karena waktunya udah semua diburu-buru gitu. Bahkan sambil nyetir. Ada nggak nih yang sambil makan sambil setir? Aku deh. Sambil bawa burger misalnya, sambil minum kopi misalnya. Nah, itu yang terjadi ya kesalahan pada pola makan kita. Nah, konsekuensinya apa sebetulnya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu? Yang pertama,
tentu hilangnya koneksi tubuh dan makanan ya. Kita tahu bahwa eh, kita harus bisa apa ya? eh Kayak pernah nggak sih kalau kita makan ya, kalau kita makan atau sambil nonton deh makan ya, makan selesai, nonton film belum habis, tapi kita merasa kok nggak kenyang ya. Sebetulnya porsinya udah gede nih, tapi kita kayaknya nggak kenyang gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kita Belum nggak kerasa sadar, belum makan sadar. itu Nanti dicoba. Nah, ya ketika kita mencoba memahami sesuatu ya sebetulnya kenapa? Karena ketika kita makan sebetulnya kita bagaimana seluruh energi kita terfokus untuk mencerna makanan dengan baik ya. Nah, kalau misalnya kita sambil nonton, apa yang terjadi sebetulnya? Ya kita ya nggak enjoy juga ya. Ada satu cerita eh, pasien ya yang ngomong setelah dia mencoba mempraktekkan makan dengan mindful ya, dengan lebih tenang, yang dia rasakan adalah kok eh, kentangnya kerasa lebih enak ya, lebih manis ya. Brokolinya lebih legit dari sebelumnya. Kerasa bumbu-bumbunya ya. Tadinya dia kayak udah pokoknya makan cepet-cepet-cepet gitu, udah pokoknya selesai makan dah selesai dia balik kerja lagi. Tapi ketika mencoba mindful, dia merasakan bahwa ternyata makan itu sebuah ritual yang sangat menyenangkan, membahagiakan organ-organ tubuh dia. Jadi kapan-kapan Bapak Ibu coba deh makan dengan mindful. Itu sangat menyenangkan ya. Membuat kita juga bahagia. Tubuh dipaksa yang berikutnya ya, tubuh dipaksa cerna saat sistem tidak siap ya. Jadi misalnya saya juga nanti coba ngomongin tentang jam organ ya. Jadi lagi emosi, lagi tegang ya. Nonton kita sambil nonton film perang gitu ya, tegang, tapi kita makan, pikiran jadi lagi nggak fokus. Kemudian juga jam organ tidak sesuai. Misalnya kita makan di jam yang bukan pada jam makan ya, sehingga tidak maksimum. Nah, dampak lain adalah Qi dan Xie atau Qi dan darah jadi lemah sehingga bisa menjadikan lelah, lesu dan juga tidak fokus. Kemudian kalau di TCM dijelaskan bahwa makanan bisa menumpuk menjadi dampness atau kelembapan patogen. Kemudian bisa jadi kembung, berat badan naik, banyak lendir, saya salah tulis ya, banyak lendir ya. Kemudian pencernaan juga lambat prosesnya. Dan juga tadi seperti saya ngomongin jam biologis organ ya, makan malam larut itu larut malam maksudnya, kebalik ya nulisnya ya. Itu bisa merusak energi hati dan juga ginjal. Oke, pola makan seimbang menurut TCM itu gimana sih? Yang pertama, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Termasuk sifatnya di dalamnya ya. Jadi termasuk juga sup yang masih mendidih gitu. Ya, jadi memang ini kan. Tapi bukan literlek begitu, tapi yang panasnya misalnya cabenya juga tidak terlalu pedas ya. Dan juga tidak terlalu dingin seperti es krim ya. Kemudian tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekenyangan. Jadi eh, kalau dicuci kita berapa persen kenyang ya Bu? Ya saya lupa. 80% atau 70% kenyang ya? Kayaknya 80% kenyang ya. Nah, kalau di 80 kayaknya ya. 80% ya. Nah, kita Mm-mm. ini 85% ya. Jadi kalau mau 80% kenyang juga boleh, nggak apa-apa, bagus ya. Kemudian ada variasi 5 macam warna makanan ya. Merah, kuning, hijau, putih, hitam. Jadi ini mencerminkan adalah ke organ masing-masing tubuh ya. Jadi masing-masing warna ini mendukung kesehatan organ tubuh kita. Kemudian juga ada 5 rasa, asin, pahit, pedas, asam, manis ya. Sama, masalah rasa juga berhubungan dengan organ kita ya. Kemudian makan dengan teratur, tidak terburu-buru, dan mindful seperti tadi kita omongin di awal. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau coba lihat di bagian paling bawah ya, ada warna ya, ada hijau, merah, kuning, putih ya. Kemudian ada sisi rasa asam, pahit, manis, pedas, ya, asin ya. Nah ini hubungannya dengan organ. Jadi cek deh yang sini ya, kelihatan nggak nih? Jadi kalau kita livernya mau sehat, maka salah satu rasa yang menjadi penting adalah rasa asam dan juga warna hijau. Untuk jantung yang sehat, maka apa namanya? eh,
warnanya warna merah ya. Warna merah apa tuh misalnya? Banyak ya. Buah naga ya salah satu. Buah naga. Ya, betul ya. Anggur merah Anggur merah bisa. boleh dong, boleh. Apel merah. Apel merah boleh ya, tapi semua adalah warna-warna alami. Jadi bukan karena dikasih warna tertentu ya. Ya, kemudian apalagi nih? Kuning. Kuning itu untuk lambung ya. Jadi kalau orang yang nyeri lambung atau dia sering BAB-nya juga terlalu apa namanya ya? Sering encer ya BAB-nya apa? eh, Mencret ya. Itu kan hubungannya juga dengan organ limpa. Jadi boleh makan makanan yang kuning ya dan juga ada rasa manis. Contohnya ubi ya, ubi kuning. Ubi kuning loh. Ubi kuning kalau misalnya mau gampang ya ubi cilembu ya, udah dibakar, udah tinggal kita makan tuh. Beli satu hari satu potong saja cukup. Itu akan membantu menjaga stabilitas kita punya pencernaan ya. Kemudian warna putih ya. Warna putih untuk kesehatan paru-paru, ya usus besar. Contohnya apa? Lobak, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lobak kan juga ada pedasnya ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau untuk kesehatan ginjal, kita boleh cari yang warnanya hitam. Misalnya kalau berry-berryan ya. Berry-berry ya, blackberry, mulberry ya, banyak tuh warna-warna hitam. Apalagi yang hitam? Jamblang ya kalau orang zaman dulu Jamur. ya. Jamur Jamur, kuping ya, boleh kan? jamur kuping, bener banget ya. Kemudian apalagi yang hitam, coba Cincau hitam. boleh. Wah, hebat ini Jolanda nih ya. Ya, oke, kira-kira bisa dipahami yang ini ya. Jadi kalau mau di screenshot ini boleh ya. Atau sebetulnya ini sudah di berapa kali kita sharekan terkait hal ini. Oke, berikutnya ya. Nah, sebetulnya apa sih yang kalau kita masalah tidur ini sorry, yang berikutnya adalah tidur yang nyaman. Tidur yang nyaman itu hubungannya dengan keseimbangan yin yang sebetulnya ya. Kalau tidur itu ya yin ya, kondisinya malam, gelap, mengantuk ya, sunyi ya, itu kondisi yin secara umum. Yang ya itu adalah yang sifatnya seger ya, bangun siang terang, bersemangat, ramai. Jadi kalau ini nggak balance ya, kita terus bangun ya akhirnya yinnya terganggu ya, atau kita terus bersemangat ya nggak tidur tidur pasti ada yang terganggu ya, atau kita kebanyakan tidur pasti unsur yangnya terganggu. Jadi semuanya ini harus seimbang. Seimbang. Sebentar saya minum sebentar ya, agak gatal. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, realita zaman sekarang, ayo siapa yang ngaku nih? Tidur terlalu larut, larut ya, lewat jam 23. Ada nggak? Banyak ya. Nah, kenapa? Saya Kenapa kenapa tidur lewat jam 23 itu? Karena detok tubuh terganggu ya. Nanti setelah ini slide saya kasih lihat ada jam organ ya. Nah, kemudian udah nggak bisa tidur, mainnya handphone ya. Jadi main gadget sebelum tidur ya. Jadi ada paparan kan, ada paparan radiasi. Ada beberapa orang yang disampaikan justru kalau main gadget itu saya jadi ngantuk katanya. Karena sebetulnya apa, dia kan capek ya. Tapi sebetulnya paparan ini kan nggak bagus, nggak sehat ya. Apalagi sambil tidur-tiduran, lampu gelap ya udah jelas itu mengganggu uh, uh, panca indera kita ya. Nah, kalau dari sisi TCM sebetulnya ketika ketika kena paparan tersebut atau kita bangun ya, eh, sen sen itu ada sesuatu ya di yang sebetulnya harusnya dia bertahta di jantung ya. Ketika tidur itu dia harusnya masuk ke dalam sennya. Nah, ini jadi aktif, dia keluar. Sibuk sana sini akibatnya kita nggak bisa tidur ya. Sennya terganggu. Kemudian akibat lain dari tidur keganggu ini adalah bangunnya jadi siang ya, terlalu siang setelah jam 7 baru bangun ya.
Sehingga hilang waktu terbaik untuk menyerap nutrisi dan membuang racun. Nanti ini hubungannya dengan jam organ ya. Jadi pada saat pagi ketika kita harusnya sarapan ya, itu saat yang tepat banget untuk menyerap nutrisi, dan setelah itu ada juga proses yang membuang BAB, tapi kita tidak lakukan, masa-masa keemasannya hilang ya. Nah, kemudian juga yang seperti tadi saya sampaikan, tidur siang berlebihan itu pasti mengganggu keseimbangan yin yang ya. Tadi ya contoh kebanyakan tidur gimana, atau posisi jamnya salah bagaimana ya. Nah, apalagi jika dalam tanda petik balas dendam nih. Ada nggak yang suka balas dendam? Misalnya, malam ini aku karena ngerjain tugas banyak banget atau kerjaan banyak banget, atau mesti analisa sesuatu, audit sesuatu yang harus sampai malam, sehingga besoknya capek. Terus kemarin kan udah nggak tidur. Udah deh pagi hari ini siang ini balas dendam. Ada nggak yang kayak gitu ya? Atau kayak kita misalnya pergi dari traveling jauh ya, sehingga besoknya akhirnya karena tidurnya terganggu, balas dendam. Nah, konsep balas dendam ini gawat sekali. Karena ketika kita jadi lakukan itu balas dendam pada siang hari, yang terjadi apa? Besok atau malamnya kita malah nggak bisa tidur. Bener nggak Bapak Ibu sekalian? Benar, Ya. benar. Jadi yang paling bagus gimana caranya balas dendamnya? Tidurnya lebih awal saja. Jadi misalnya kita tidurnya jam 10, oke deh hari ini karena kita capek banget, tidurnya jam 8 malam aja. Setuju ya? Jadi bagi Bapak Ibu nih, teman-teman yang suka balas dendam, silahkan untuk merubah metodenya. Jangan dirubah jangan di siang hari kita apa uh, tidur ya. Nah ini ya konsekuensi pada tidur yang salah. Bangunnya tidak seger, emosi emosinya maksudnya mudah marah, menjadi tegang, bahkan di banyak kasus matanya jadi kering dan juga buram. Kemudian ini saya ngetiknya keburu-buru banget ya. Sulit memulai tidur ya. Banyak mimpi, tidak deep sleep ya. Jadi ini akibat dari apa pola tidur yang salah? Stamina menurun, sulit bangun pagi, fungsi organ terganggu, pasti terganggu ya. Nafsu makan menjadi buruk, pencernaan lemah, rasa berat di tubuh, kadang tubuh terasa dingin dan lain sebagainya. Ya ini adalah konsekuensi dari pola tidur kita yang salah. Nah ini tadi ya jam organ ya. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi bangun ya, sorry, pagi bangun itu kita kadang-kadang ada beberapa orang yang suka batuk ya menjelang pagi ini. Ini kenapa? Karena paru-parunya kita lagi bekerja detok ya, ada batuk-batuk sedikit. Atau tidak, ya karena berarti paru-parunya udah bagus sehat ya. Kemudian di jam 6 itu kita sudah mulai usus besarnya itu bekerja. Dia detok, dia buang BAB kita ya. Ini sangat bagus. Jadi teman-teman semua usahakan pagi hari ini detok, membuang racun kita ya. Kemudian sampai dengan jam 8 adalah masa yang ideal sekali bagi kita untuk makan ya, sarapan pagi. Jadi penting nih untuk sarapan ya. Kemudian berikutnya ya, dan seterusnya ya. Saya akan skip dulu ini tapi kita akan mulai lagi di jam 10 ya. Jam 10 itu adalah bagian Sanqiao atau tripermanas ya. Jadi bagian triple burner ya. Pemanas di tiga unsur itu kita yang menggerakkan energi kita di tubuh ya. Itu detox tubuh kita. Terus bagian penting juga eh, gallbladder kita ya. Juga detox, jam 2 liver. Jadi ini adalah bagian-bagian yang sangat penting untuk kita mulai tidur nih. Jadi dari mulai jam 10 malam terus jam 2 pagi, jam 4. Ini adalah momen-momen paling bagus bagi kita untuk tidur. Nah, tidur itu bukan berapa lama Anda tidur, tapi jam berapa Anda mulai. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi, jangan kita merasa bahwa enggak ada, aku juga tidurnya 7 jam kok, 8 jam kok. Tapi bangunnya jam berapa ya. Misalnya kita tidurnya jam 2, bangunnya jam berapa? Ya, itu yang menjadi kekeliruan kita. Tidurnya kita mesti mulai, paling telat kita jam 10 sudah bisa istirahat atau tidur. Nah,
Pertanyaan berikutnya, makanan sudah sehat banget ya. Ya, tadi saya sih nggak mau ngomong masalah apakah vegetarian atau non vegetarian ya. Tapi kalau TCM itu jelas ada patokannya, ada warna, ada rasa, itu menjadi sangat penting ya. Jadi ada yang bilang harus metodenya apa pakai eh, intermittent fasting dan sebagainya. Silahkan itu masing-masing punya keyakinan. Tetapi dari sisi TCM pagi itu masih sarapan ya. Jadi kalau misalnya pernah dengar pepatah Chinese ya, makan pagi seperti raja, bener nggak? Ya, makan siang seperti pangeran. Jadi raja makannya ya secukupnya aja. Pangeran kan makannya wah dahsyat ya. Nah, makan malam itu seperti pengemis. Jadi ya makannya seadanya aja lah gitu, nggak banyak ya. Nah, ini ya kembali lagi ke ini, ke pertanyaan kita. Makanan sudah sehat banget, istirahat juga sudah cukup banget. Tapi kenapa masih tidak sehat? Kenapa masih sakit? Nah, kira-kira apa jawaban Bapak Ibu nih? Pikiran. Pikiran bener ya. Jadi kembali ke yang konsep tiga tadi ya. Ini dia ya. Pikiran yang nyaman ya. Ini saya pernah bahas di sini juga di pertemuan sebelum-sebelumnya terkait dengan 7 emosi dalam TCM ya. Ada marah, ada kegembiraan ya, ada terkejut, ada kaget, ada worry, kemudian juga ada apa ini terjemahannya kalau saya termenung ya, banyak termenung gitu kayak mikir ya. Kemudian ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Nah, ini semua akan mengganggu chi tubuh kita ya. Nah, ini organnya yang terganggu udah pasti ya. Kalau kita marah, organ yang terganggu adalah liver. Kalau kita khawatir, yang terganggu limpa. Kalau kita terlalu exciting ya, happy yang berlebihan, terganggunya jantung. Jadi happy dan berlebihan dalam TCM juga nggak boleh ya. Pernah dengar kan orang yang dapat lotre meninggal ya? Nah, itu dia seneng, saking senengnya terlalu berlebihan ya. Kemudian kalau kita terlalu sedih, yang terkena paru-paru. Kalau terlalu masalah dengan ginjal, ketakutan berlebihan bisa juga mengakibatkan eh, eh, penurunan fungsi ginjal. Nah, bagaimana, saya nggak akan bahas yang tadi ya, karena udah sering dibahas itu. Kemudian bagaimana sih menjaga keseimbangan emosi? Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting bagi kita semua ya. Selalu menyadari hidup saat ini. Nah, terima kasih nih sama Ibu Wileng yang sudah kasih acara mindful ya. Karena memang harus menyadari hidup saat ini. Ya, dalam setiap kesempatan, lagi makan, lagi kerja, lagi jalan. Jadi kita nggak gampang kesandung. Belum lama saya ada satu eh, teman, dia jatuh dari tangga, pulang kantor jatuh dari tangga, sampai akhirnya kaki terkilir, kepalanya benjol. Kenapa? Gitu sampai jatuh. Ternyata pas dia di tangga lagi main handphone, gitu ya. Jadi dia nggak mindful. Jadi ya ya itu buat perhatian buat kita semua kemana-mana ya. Kita banyaklah dengar cerita-cerita orang yang kecelakaan ya di pintu kereta, dia sambil dengerin handphone, dia nggak denger situasi yang terjadi, atau kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, ada orang tabrakan gara-gara dia main handphone sambil setir dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa menyadari lebih mindful hingga hidup kita bisa lebih eh, tenang, selamat, bahagia ya. Kemudian berusaha tidak membawa emosi negatif yang berlarut-larut ya. Jadi ya sudah, kalau sudah itu ya kita move on dong gitu ya. Jadi yang masa lalu ya sudah berlalu. Saya tinggalkan masa lalu itu menjadi sesuatu yang tidak penting lagi dalam kehidupan saya. Itu menjadi sangat penting untuk kita yakini ya. Apalagi yang khususnya yang negatif ya. Karena yang negatif itu sudah tidak perlu lagi dibawa-bawa lagi dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita, ada kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Udah, kita tinggalin saja. Karena itu akan membawa hal buruk buat kita. Mau kita tetap terjebak dalam masa lalu, atau kita mau eh, merubah hal itu menjadi yang kita tinggalkan dan kita move on ya. Kemudian berusaha memunculkan hal-hal positif yang belum ada. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita
belum ada hal-hal yang positif, kita coba munculkan nih rasa bahagia, rasa senang, rasa bersyukur. Kita munculkan yang belum ada. Dan kalau itu sudah muncul, kembangkan hal-hal yang sudah ada tadi, yang positif tadi kembangkan. Jadi yang belum ada munculkan, begitu sudah munculkan kembangkan, ya. Oh, kita suka nih kalau ketemu orang-orang yang apa? Orang-orang yang perlu bantuan, kita boleh kasih sembako dan sebagainya. Kita perlu kasih, kalau orang kita perlu datang datang ke kita perlu bantuan, kita sampaikan, ya. Ada kesempatan-kesempatan jodoh baik, diajakin seminar, sambut itu semua ya. Bapak Ibu sekalian kalau mau jadi pembicara boleh ya dalam kesempatan ini ya. Itu adalah memunculkan hal-hal positif yang belum ada dan mengembangkan hal-hal positif yang sudah ada. Kemudian berusaha mencegah kemunculan emosi negatif yang belum ada. Jadi kalaupun belum ada, nggak boleh muncul ya. Ketika itu pun muncul, langsung kita sadari ini nggak penting dalam hidup kita, kita buang ya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah latihlah berkesadaran setiap saat, mindful setiap saat. Nah, kalau itu semua bisa dirubah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, pola makannya sudah baik, pola istirahatnya baik, kita sudah jaga emosi, kita sudah jaga pikiran, saya yakin ya, kita semua bisa betul-betul dalam kondisi sehat, fisik, mental, kita nggak lagi ketergantungan sama yang tadi tuh, obat atau camilan kita ya. Nah, ini dia ya. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Eh, Sebagai terakhir ini saya punya satu syair ya dari Master Quote terkait dengan pengobatan ya. Bahwa sebetulnya teori atau cara pokok penyembuhan sebenarnya hanya menggunakan kekuatan hati saja. Cara mengobati dengan hati yaitu menyimbangkan energi. Kebaikan hati itu sebagai dasar Bapak Ibu sekalian. Ucapan yang dipakai haruslah penuh dengan kedamaian. Baik jalan ataupun berdiri, segala kelakuan atau perbuatan harus di jalur yang tepat dan benar. Barulah dapat solusi untuk menghadapi segala perubahan. Dengan hati bersih, melihat diri sendiri. Dan cara akan timbul dari dalam hati. Aturan atau ilmu penyembuhan harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Pengetahuan kuno dimanfaatkan pada masa kini. Bayangan bergerak, bentuk menyembuhkan penyakit dengan tanpa dokter. Jadi itu sebetulnya kita bisa menyembuhkan penyakit tanpa dokter kalau kita semua bisa eh, menyadari, selalu mindful setiap saat. Itu saja Ibu Wileng, Bapak Ibu, teman-teman semua sharing dalam kesempatan malam hari ini. Semoga sharing ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih semuanya. Minta maaf bila ada hal-hal yang mungkin tulisannya karena keburu-buru, kata-kata yang saya kurang pas, kurang berkenan. Itu. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Rudi, makasih presentasinya ya. Ya, cukup lengkap dan mengingatkan kita kembali untuk aware terhadap diri kita ya. Nah, teman-teman ada yang mau tanya? Kita masih ada mungkin 10 menit ya. Eh, Mungkin tidak lama karena habis ini saya masih jemput istri saya. Iya, Oh, iya. Mungkin satu pertanyaan boleh silakan. mm-mm. Ada yang mau nanya? Lili atau Widodo? Oh ini dari Cilili minum es tiap hari gak bagus dong. Nah, udah tahu ya jawabannya ya. Ya, mau nanya lagi, Pak Rudi. Gimana gimana? Ya, tadi kan yang Pak Rudi bilang kalau menurut TCM itu kan yang bagus kan sarapan pagi. Nah, tadi Mm-mm. kan Pak Rudi bilang, nah kalau kita misalnya intermittent, bagaimana gitu. Jadi, maksudnya apa terserah Mm-mm. kita apa gimana ya? Ya gini, kalau saya kan memang basicnya ya Chinese medicine ya, tentu saya meyakini apa yang sudah digariskan di kitab-kitab pengobatan Chinese ya. Kalau misalnya Celili meyakini yang memang apa, saya nggak Intermittent. bisa bandingin ya. Ya, saya nggak bisa bandingin karena memang kalau dari sisi eh,
agama misalnya ya. Kalau saya bawa ke agama, sebenarnya saya beragama Buddha, itu juga dilakukan sarapan pagi sampai siang ya. Jadi kita nggak intermittennya dirubah gitu, bukan di pagi harinya nggak makan gitu ya. Tapi justru siang setelah jam 12 itu yang tidak makan ke belakang. Itu ya. Jadi kalau misalnya mau intermittent, mau dirubah cara begitu juga boleh ya. Maksudnya enggak sama aja gitu, asal jamnya Ya, memenuhi syarat intermittent gitu. boleh, boleh aja. Eh, karena gini, juga menjadi konsen makan malam itu kan tadi mempengaruhi fungsi organ tubuh kita jadi terganggu sebetulnya. Jadi kalau kita mau intermittent, kembali lagi ini point of view-nya dari TCM ya. Jadi jangan nanti dibandingin dokter pasti berbeda, berbeda punya cara pandangnya. Tetapi kalau saya, kalau mau intermittent boleh-boleh aja, cuma dirubah. Jadi kalau misalnya terakhirnya adalah makan jam 12 siang misalnya. Nanti ketemu lagi pagi di jam 7 untuk sarapan pagi. Jendela makannya kan misalnya 8 jam. Hmm, Jadi jam Dibalik. betul. 7 bisa sampai jam 3 gitu. Boleh begitu kan, ada yang 20, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. 14. Ya, 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 ya. Masing-masing punya ini kan. Kenapa memang intermittent udah mulai ini mengurangi lemak-lemak atau apa? Mengurangi lemak, kolesterol. Nah, itu dia ya. Tetapi kembali lagi, mau kolesterol ataupun yang lain, polanya tetap di tiga tadi ya. Jadi eh, pola makan yang teratur ya, dan juga keseimbangan yang tadi ada warna, ada rasa ya. Kemudian yang kedua adalah tidurnya ya, di betul-betul pola tidurnya itu bukan jam berapa berapa jam saya tidur, tapi jam berapa saya mulai tidur itu Mulai menjadi sangat tidur. penting. Nah, itu satu Hmm, masukan yang baru realize. mm-mm. Dan yang terakhir yang ketiga, nah ini mau Kenapa ya? mindfulnya Maksudnya jam tidurnya itu, oh karena detok ya. karena detok betul. Oh, malam detok. Ya, itu yang menyebabkan ketika kita bangun itu kok kayaknya badan udah tidur cukup, berasa udah kok aku udah tidur 7 jam atau 8 jam, tapi kok masih nggak beres gitu. Karena proses detoknya terganggu. Hmm, Mm-mm. oke. Tapi itu nyambung ya sama sama TCM ya. Ya, gimana Bung TCM, Dera? kalau TCM kan jam istirahatnya liver supaya pikiran diistirahatkan. Berarti sebenarnya bicara detok tuh bicara mengistirahatkan pikiran ya. Hmm, Betul, bisa juga hubungannya ke sana. Betul, betul. Baik, oke. izin ya, saya nggak bisa lama-lama, ada tugas yang mesti dilakukan. Sekali lagi terima Oke, kasih oke. tadi sharing teman-teman semua. Terima Iya, kasih Bu, terima terima kasih Bu. kasih Terus yang Rudi, Pak Rudi. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Sampai jumpa kita minggu depan ya. kasih Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam.